90,2 Serambi FM, Syederun, alhamdulillah Anda kembali lagi bersama kita dalam talk show interaktif bersama dengan Biro Isra Sekda Aceh dengan tema kita kebijakan dan peran umara dan juga ulama dalam mencegah COVID-19. Dan pastikan Anda nantinya juga bisa bergabung di 0811 68 90 20 atau juga langsung menyaksikan perbincangan kita pagi hari ini di studio melalui Facebook Serambi FM karena kita live ya di Facebook Serambi FM. Dan juga masih bersama dengan Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Aceh bersama dengan Dr. Abdul Fattah dan juga bersama dengan Tengku Haji Abu Ali Payapasi masih bersama kita, dan kita juga masih menantikan Karo Biro Isra Sekda Aceh Bapak Zahrul Fadri nantinya juga bergabung di tengah-tengah talk show interaktif kita pagi hari ini. Nah, tentunya juga Saudara Lun bahwa peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah juga kemudian himbauan-himbauan yang sudah diberikan oleh ulama kita ini bukan hanya sekedar pajangan saja, bukan sebagai kertas yang harus kita tempel, tapi benar-benar harus kita patuhi dan juga lakukan. Nah, Dr. Abdul, ini kita tahu bahwa jika kunci keberhasilan melawan COVID-19 adalah berkurangnya kasus positif dan adanya kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam menerima setiap aturan pencegahan penyebaran virus corona yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Meskipun banyak peraturan yang sudah dilakukan, kasus positif terus bertambah. Ketakutan kita apa sih sebenarnya, dokter? Ketakutan kita kalau kasus terus bertambah. Fasilitas kesehatan, artinya ruang perawatan PNRI terbatas. Kemudian tenaga kesehatan banyak yang terkena, sehingga jumlahnya juga menjadi terbatas. Sehingga kalau ini tidak kita bendung, tidak kita cegah, sehingga kasus terus meningkat, maka akan terjadi keterbatasan SDM, keterbatasan tempat perawatan, itu kan cukup mengkhawatirkan bagi kita. Ya. Oleh karena itu memang kita harus bersinergi bersama-sama, masyarakat, bersama pemerintah, tokoh agama, dan semuanya harus kita bahu-membahu bersinergi untuk menangani ini, karena ada dua poin penting. Pertama, dari sisi masyarakat, itu adalah 3M. Itu hulunya, cegah. Ya. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, ya, dan menghindari keramaian atau kerumunan. Dari sisi pemerintah, maka itu 3T namanya. Tracing, itu pelacakan kasus. Setiap ada kasus yang positif, kita lacak siapa yang kira-kira kontak dengan dia, kita periksa. Kemudian ada testing, penyediaan alat pemeriksaan laboratorium. Yang itu yang harus ditingkatkan terus oleh pemerintah Aceh. Yang kemudian itulah yang terakhir, T terakhir itu treatment. Treatment itu tata laksana. Apakah ditata laksana di rumah sakit karena kasusnya sedang dan berat, atau di tempat isolasi OTG untuk yang bergejala ringan atau tanpa gejala. Itu yang beberapa kunci penting harus kita lakukan. Yang tadi seperti disampaikan tadi bahwa masyarakat umum, saya sendiri walaupun aparatur pemerintah kan secara individu warga masyarakat. Jadi kita mari mematuhi protokol kesehatan yang kuncinya 3M tadi. Ya. Baik, nah kalau dari segi medis, kemudian juga dari segi ulama sudah begitu. Alhamdulillah kita juga pagi hari ini sudah bergabung bersama kita Karo Biro Isra Sekda Aceh Bapak Zahrul Fadri. Selamat datang Bapak di studio Serambi FM. Nah tadi kita juga sudah banyak berbincang Bapak. Namun kalau kita melihat dari segi misalnya pemerintahan Aceh sendiri, sebenarnya ada nggak sih kendala yang dihadapi oleh pemerintah kita pada saat ini? Kebijakan sudah diberikan kepada masyarakat, bahwa kita tahu bahwa beberapa hari lalu sudah dilakukan juga operasi justisi yang menjadi sasarannya itu adalah masyarakat-masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Ini sebenarnya seperti apa sih Pak Zahrul? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kita hormati Abu Ali, alhamdulillah telah berhadir walaupun dari jauh dari Aceh Timur, alhamdulillah. Kemudian juga Pak Kadis Kesehatan diwakili oleh Pak Kabid, Pak Dr. Fattah dan seluruhnya. Baik, terkait dengan kendala-kendala yang kita hadapi, mungkin seperti mungkin sebelumnya sudah juga disampaikan permasalahan dan kendala kebijakan pemerintah Aceh oleh Bapak Dr. Fattah. Namun
yang kita hadapi hari ini kan mungkin masih rasa percaya ya. Masih rasa percaya masyarakat kita sebahagiannya masih menganggap ini tidak ada gitu. Padahal ini kan sudah nyata secara mengglobal, bahkan dari bulan Februari ketika wabah ini terjadi di Wuhan, itu kan berbagai program, berbagai kebijakan pemerintah Aceh, bahkan satu-satunya daerah di Indonesia yang pada saat itu pemerintah Aceh, Bapak Gubernur, melakukan kontak dengan mahasiswa Aceh yang ada di Universitas di Wuhan pada saat itu. Sehingga disampaikanlah termasuk kita kirim biaya untuk hidup mereka karena terisolasi dan sebagainya. Kemudian juga kita fasilitasi untuk pemulangan seluruh mahasiswa Aceh yang ada di Wuhan dan Cina sekitarnya. Nah, oleh karena itu saya pikir hari ini berbagai program, kebijakan dan kegiatan, apakah sosialisasi dan juga kita dengan MPU, dengan para abu ulama karismatik se-Aceh, bulan lalu kita sudah duduk, sudah membahas di dalam muzakarah ulama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan pandemi ini dengan melibatkan seluruh elemen kebijakan, pengambil kebijakan yang ada di Aceh, termasuk kita ingin para abu kita dari ulama juga menyampaikan kepada seluruh umat bahawa mari kita berhati-hati karena penyakit ini memang secara kasat mata tidak nampak ya Pak Dokter, tetapi kenyataannya dari hari ke hari kita terus meningkat ini kasusnya, yang meninggal juga terus meningkat. Hari ini sudah lebih 4.000 ya. Kasus positifnya yang meninggal data terbaru saya dapat 167-an begitu. Kemudian juga kita setelah di segi regulasi, pemerintahnya juga sudah banyak ini mengeluarkan berbagai kebijakan regulasi yang kita keluarkan untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Aceh dan juga kepada seluruh instansi, apalagi ke Bupati Wali Kota, kabupaten kota sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah yang kita harapkan eksekusi ada pada mereka. Karena kebijakan-kebijakan itu ada pada pemerintah Aceh, namun eksekusi di lapangan itu adalah di wali kota dan bupati. Namun hari ini berbagai upaya termasuk kita membagikan alat kesehatan, khususnya masker, gebrak masker itu, termasuk dengan dayah-dayah juga kemarin, minggu yang lalu sudah kita bagikan semua, kemudian APD yang lain, segi regulasi juga sudah. Namun hari ini kita inginkan masyarakat ini lebih waspada. Karena kalau sudah terjangkit, itu sulit untuk disembuhkan. Sulit. Apalagi hari ini, mungkin Pak Dokter sudah sampaikan, tenaga medis kita terbatas, rumah sakit kita juga terbatas, alat kesehatan juga terbatas, bahkan kita mau beli pun ada uang beli sekarang ini susah. Dan hari ini perkembangannya pemerintah Aceh juga sedang menambah nih rumah sakit rujukan sudah kita tambah di kabupaten kota, kemudian di lab kesehatan sudah kita tambah, bahkan lab secara di luar ya Pak Dokter sudah kita tambah, dan juga pemerintah Aceh sekarang sedang memikirkan bagaimana tempat-tempat karantina, isolasi. Hari ini juga di samping di rumah sakit, di asrama haji, dan bahkan kita ini sudah membahas kalau kemungkinan banyak mungkin nanti di hotel-hotel juga akan kita kerjasama untuk kita tempatkan. Jadi oleh karena itu ini tidak cukup dengan tugas pemerintah saja. Kita ingin melibatkan semua elemen masyarakat sehingga harapan kita Allah membantu kita semua berkat doa, karena kita orang Aceh ini semua orang Islam, di samping berdoa tawakal kepada Allah, tetapi juga usaha ikhtiar itu juga tidak lupa harus kita terus lakukan sehingga wabah ini insya-Allah kita mohon kepada Allah supaya diangkat, dijauhkan. Kemudian juga mungkin nanti kita perlu juga bagaimana introspeksi diri, mungkin Abu untuk bisa jelaskan apa yang harus kita lakukan di dalam suasana ini
mungkin dengan zikir, dengan doa dan sebagainya, sehingga usaha oleh pemerintah tetap jalan berbagai ikhtiar, tetapi di semua lini juga dari Abu, dari para ulama juga kita harapkan doa, zikir dan sebagainya. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Pak Jarul. Nah, Abu, ini kan kita tahu bahwa kita tidak menginginkan corona ini membuat kita menjauhi masjid tentunya begitu. Ya. Meskipun di masjid kita lihat banyak sekali masyarakat yang abai sekarang terhadap protokol kesehatan. Ya. Nah, sebenarnya kalau Abu melihat apakah selama ini masjid sudah menyuarakan ikhtiar tanggulangi COVID-19, karena tentunya juga obat tanpa berdoa, ikhtiar tanpa berdoa itu kan suatu hal yang bisa kita katakan ya sia-sia begitu, Abu. Nah, ini seperti apa Abu melihatnya? Kata Nabi, tiada penyakit ada obatnya kecuali mati dan tua. Macam kita bilang tadi dengan yang lalu tadi, usaha serta berdoa. Nah, kalau kita tempat hidayah macam kita bilang kita beratkan. Kalau masyarakat kadang enggak, tapi kalau kita di hidayah, jangan cuci tangannya aja, tapi cuci tangan, cuci wudhu. Sesudah itu ada kalau santri kita semua hampir semua kekalu. Maka kita ulang, termasuk dalam hukum Islam itu mandi junub. Dan semua yang kita hilang kan, macam penjelasan kita tadi. Insya Allah kita ajak masyarakat berdoa serta berusaha. Memang macam Pak bilang tadi, namanya masyarakat macam-macam yang kita terus dengan kesadaran, mudah-mudahan orang itu patuh juga, insya Allah ya. Baik. Nah, selain di mungkin di Dayah yang selama ini Abu pimpin, apakah Abu sudah melihat bahwa seluruh masjid-masjid yang ada di Aceh begitu, atau juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman para ulama lainnya, ini sudah melakukan kebijakan? Insya Allah. Kalau kita bukan ini waktu kali pertama bulan berapa bulan Rajab itu sudah kita ajak berdoa. Kata macam Bapak bilang, ini kita kena orang Muslim, bisa kita bilang berdoa. Orang kita bilang dengan ada berdoa terus usaha. Kalau di tempat khusus macam ini lebih berat kita suruh. Ini jangan suruh sama orang biasa, yang masyarakat yang bersyariat. Tentu macam itu berdoa. Dengan ada pengajian kita bilang kita menjaga, dengan sebab menjaga ini mudah-mudahan hilang. Insya Allah kata Nabi tiap-tiap penyakit ada obatnya, cuma usaha. Usaha, insya Allah. Dengan usaha sama-sama selangkah kita bersama pemerintah, ulama, masyarakat, insya Allah. Baik, nah terima kasih Abu dan Dr. Abdul. Kita tahu bahwa beberapa tenaga kesehatan kita, bahkan dokter-dokter kita turut juga berduka cita bahwa mereka juga meninggal dunia karena juga sambil bekerja mendedikasikan juga sumpah mereka sebagai seorang dokter, tapi juga Allah mengambil mereka melalui mungkin COVID-19 ini. Nah, ini kan semakin berkurang tenaga medis kita. Ke depan kalau dari Dinas Kesehatan seperti apa sih nantinya yang akan dilakukan mengingat kasus juga semakin terus bertambah, dokter? Ya, kalau nanti dihadapkan pada kondisi memang kelangkaan tenaga, keterbatasan tenaga karena kasus terus meningkat, tidak mampu kita rem ya. Mungkin ya nanti ya pemerintah Aceh harus merekrut tenaga tenaga sukarela atau seperti juga di provinsi-provinsi lain juga merekrut tenaga tambahan. Dan apakah dokter spesialisnya, perawatnya, semua yang tenaga yang dibutuhkan untuk membackup tenaga yang ada sekarang itu ya harus dilakukan rekrutmen ataupun memobilisasi dari instansi-instansi lain, tenaga kesehatan dari instansi lain untuk membackup kita di pemerintah Aceh ini. Ya. Baik, nah Pak Jarul saya penasaran, ketika dulu di awal bahwa yang menjadi garda terdepan adalah dokter. Jadi seakan-akan seperti ada penyakit dokter yang harus nangani, sedangkan masyarakat kita ya happy-happy saja berkumpul, nongkrong di warung kopi. Nah, bisa nggak kalau Anda setuju tidak jika saya katakan bahwa garda terdepan COVID-19 itu dari masyarakatnya kita, ketika itu baru nanti ke dokter. Ini seperti apa kalau Anda melihat? Ya, memang
pemerintah Aceh dalam hal ini, di samping memang karena ini kan wabah penyakit ini baru, yang lebih paham kan dokter. Namun karena mungkin masyarakat kita sebahagian yang pulang dari daerah lain sehingga tidak jujur, tidak menyampaikan sebenarnya perjalanannya, sehingga dokter kita melayani dengan ikhlas, dengan baik. Ternyata karena ada riwayat, dokter ketika tanya, ini ada riwayat perjalanan tidak? Dia jawab tidak. Padahal dia ada perjalanan keluar daerah yang kadang-kadang sudah terinfeksi dari luar. Sehingga ketika dijawab tidak, dokter secara jujur dia melayani sebagaimana biasanya. Akhirnya maka terjadilah banyak kasus kita korban dokter kita. Oleh karena itu hari ini di dalam regulasi Pergub yang baru yang kita sampaikan itu mungkin sudah keluar, yang kita sampaikan ke Kemendagri untuk konsultasi, bahwa di situ di samping kita bagaimana penerapan disiplin protokol kesehatan yang ketat itu juga dibarengi dengan sanksi sosial, bahkan sanksi nanti kalau misalnya tempat usaha kita akan cabut usahanya kalau dia tidak patuh. Kalau misalnya masyarakat kita beri sanksi sosial, suruh bersih di masjid-masjid. Itu kemarin di Aceh Besar sudah berlangsung. Yang tidak pakai masker, yang tidak menjaga jarak dan sebagainya, duduk nongkrong, itu banyak. Kemudian ada yang disuruh bersih-bersih jalan dan sebagainya. Jadi harapan kita semua itu sebenarnya bukan upaya untuk bagaimana masyarakat kita beri hukuman yang ini, tetapi bagaimana supaya proaktif keterlibatan dari seluruh warga masyarakat kita supaya bisa mengikuti dengan penuh kesadaran. Karena hari ini seakan-akan hanya tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 Corona ini adalah hanya pemerintah saja. Masyarakat kita tidak peduli. Tetapi harapan kita, kalau ini semua secara bergotong royong dari semua masyarakat, dari semua elemen, dari semua pemuda, dari semua kalangan termasuk para abu dan sebagainya, didayah dan sebagainya, maka harapan kita ini pasti akan peningkatan penurunan dari kasus ini. Nah, tetapi inilah terus kita upayakan, di samping kita melakukan juga melalui mimbar-mimbar Jumat, kemudian sosialisasi ke sekolah-sekolah oleh Dinas Pendidikan, Dinas Dayah dan sebagainya, itu juga sudah kita lakukan. Tinggal hari ini bagaimana upaya-upaya preventif ini supaya masyarakat kita punya kesadaran yang lebih, sehingga tanpa disuruh pun, tanpa terlihat pengawasan oleh pemerintah pun, maka mereka akan secara kesadaran untuk melaksanakan sendiri. Harapan kita begitu. Dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat begitu. Karena ini bukan ketika terinfeksi sendiri, ya bukan kita saja yang menanggungnya, tapi keluarga kita, orang terdekat begitu ya. Lingkungan kita juga ini juga tentunya akan menghambat aktivitas kita, gerak-gerik perekonomian semuanya juga terkena. Nah, dan mungkin saya tambahkan bahwa kita punya kerisauan yang besar ini. Berdasarkan pengalaman di provinsi lain, Jawa Timur misalnya hari ini, Jakarta, yang sudah memang sangat kewalahan, tidak tahu lagi harus memulai dari mana penyelesaiannya. Apalagi kita lihat secara global hari ini Amerika, Italia dan sebagainya yang sudah lumpuh penanganannya, bahkan jenazahnya itu sudah terbengkalai di pinggir-pinggir jalan, di rumah-rumah tidak ada lagi yang ini karena terbatasnya tim medis, terbatasnya ambulan, alat medis, sehingga tidak ada lagi tertangani. Jadi kita harapkan, kita berdoa kepada Allah hal itu tidak terjadi. Mari kita punya kesadaran yang tinggi. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih Pak Jarul. Ini sebelum kita break ada satu pertanyaan Bapak dari Syederun kita, dari Pak Ajahari yang ditujukan untuk Dr. Abdul. Ia menanyakan begini. Selama ini kita tahu bahwa banyak yang diinformasikan itu adalah kasus positif, sedangkan yang sembuh memang juga ada. Tapi informasi tentang cara sembuhnya ataupun perawatan yang dilakukan di tim medis kita seperti apa sih untuk pasien-pasien yang sembuh? Mohon penjelasannya Bapak. Jadi kami juga ketika isolasi mandiri di rumah bisa tahu apa yang harus kami lakukan. Nah, ini gimana nih Dokter? Baik. Yang pertama, kalau cara perawatan di rumah sakit, artinya semua rumah sakit sudah punya SOP. Bagaimana penanganan terhadap kasus. Misalnya kalau yang butuh oksigen ya diberi oksigen, yang perlu dirawat di ICU ditaruh di ICU,
Yang misalnya yang sedang tidak perlu ICU ditaruh di Pinere. Teknis apa jenis obat yang diberikan oleh rumah sakit itu sudah ada SOP-nya, sudah ada protokolnya masing-masing. Nah, sekarang yang menjadi concern itu adalah bagaimana bagi yang mereka mengisolasi mandiri. Yang isolasi mandiri itu ya dia harus, kalau dia positif tanpa gejala atau gejalanya ringan, lakukan isolasi mandiri di rumah misalnya, maka dia harus menempati kamar tersendiri, akses ke anak-anak yang masih bayi, ada orang tua kita yang sudah rentan, mungkin atau walaupun masih muda anggota keluarga kita, dia ada penyakit penyerta, kena DM misalnya, hipertensi. Kalau tertular dari kita karena kita tidak melakukan isolasi mandiri secara benar, maka itu akan berpotensi dari anggota keluarga yang lain. Dan kemudian isolasi mandirinya, kalau tidak ada perkembangan apa-apa, berarti sudah selesai isolasi mandirinya, lapor kepada petugas puskesmas terdekat, sampaikan bahwa saya sudah selesai ini. Sehingga itu direkod nanti, itu namanya discarded, namanya dicatat, ada dikasih pernyataan selesai melakukan isolasi mandiri. Dan dicek lagi begitu bagaimana hasilnya. Sekarang memang kalau untuk yang gejala ringan atau tanpa gejala, yang dari setelah pertama itu dia tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulang PCR lagi. Kalau dulu ya, kalau sekarang kebijakan terbaru, panduan terbaru dari Kementerian Kesehatan, yang OTG atau gejala ringan tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulang PCR. Mungkin juga ketika isolasi mandiri itu yang penting sama sekali adalah bagaimana menjaga supaya stabilitas itu jangan turun ya Pak Dokter ya. Jadi melalui mungkin banyak vitamin, minum vitamin, kemudian cukup waktu istirahat tidur, kemudian juga makan makanan yang sehat, sehingga tidak menimbulkan gejala-gejala sakit yang lain. Jadi yang penting ketenangan itu, ketika dia sendiri itu, ketika kita tenang, kemudian cukup tidur, makan makanan yang sehat, kemudian minum vitamin, insya Allah secara fisik tercapai ketahanan imun, tetapi juga secara mental kita punya ketenangan yang itu juga membuat kita lebih sehat. Yang penting intinya juga support dari keluarga. Ya, support dari keluarga apa? Support misalnya, ya kapan waktunya makan, diantar makanannya ditaruh depan pintunya, ini waktunya makan, kasih atau apa, sediakan makanan yang bergizi seimbang ya, supaya itu cukup mereka ininya. Dan kemudian yang penting selama isolasi mandiri tidak keluar rumah. Baik, dan tentunya kalau kita berbicara mengenai ketenangan jiwa selaku sebagai seorang muslim dengan beribadah itu akan membuat kita tenang. Atau mungkin ada kiat-kiat lain lagi Abu yang bisa membuat hati kita semakin tenang, karena tentunya juga banyak dari kita sebenarnya yang sakit biasa saja karena paniknya luar biasa, takutnya luar biasa, imunnya menurun. Nah, ini gimana nih kalau dalam Islam untuk menjaga ketenangan jiwa kita sehingga imunnya semakin bertambah, Abu? Memang asal usul penyakit itu dari kita. Tapi kalau tekanan jiwa semuanya kita hadapi lama sembuh. Enggak lama sembuh. Tapi banyak itu penyakit sebabnya dari kecewa. Penyakit biasa kena dari kecewa. Tapi kalau tenang jiwa mudah-mudahan enggak kena. Enggak kena insya Allah. Atau sudah kena cepat sembuh. Baik. Tentunya maka juga Allah Ta'ala mengatakan Al-Quran itu syifa. Jadi buat ketenangan jiwa juga. Dengan ada zikir, dengan kata orang susah, kita bayangan beri pandangan yang tidak susah lagi. Ya, betul. Ya betul. Insyaallah. Apalagi seperti Abu sampaikan, ketika kita kan banyak waktu itu, tentu kita bisa banyak waktu dengan memperbanyak baca Quran, dengan mentarget bisa khatam Abu ya, sehingga ketika kita baca Quran kan punya ketenangan, jauh dari penyakit dan sebagainya, sehingga harapan kita itulah waktu kita diistirahatkan oleh Allah sehingga menenangkan diri dengan membanyak baca Quran, ibadah, zikir di kamar sendiri yang tidak ada gangguan. Gitu dokter ya. Mungkin selama ini tidak pernah membaca Al-Quran, sekarang
sekarang bisa ditambah membaca Al-Quran beserta tafsirnya begitu, atau juga bisa mengikuti webinar online atau juga kajian ustaz online sekarang kan selama ini sudah banyak begitu. Baik, ini ada pertanyaan juga, komentar yang sudah masuk melalui Facebook Serambi FM yang kita sekarang langsung disaksikan begitu. Ini dari Fahmi Maulana. Fahmi menanyakan, Pak Zarul, gimana dengan swab gratis yang kepada masyarakat? Nah, ini gimana nih? Mungkin Pak Zarul bisa menanggapinya. Apakah ada swab gratis untuk masyarakat kita atau juga kemarin itu sebatas ini aja? Ya. Prick test. Memang di awal-awal kemarin itu, di beberapa bulan yang lalu itu swabnya gratis. Namun karena ini keterbatasan alat yang kita miliki, mungkin hari ini juga termasuk di lab case itu, sehingga mungkin ada pembiayaan khusus yang ini. Tapi harapannya oleh pemerintah Aceh ini sekarang, kemarin minggu yang lalu datang ketua BNPB dari pusat, Pak Doni, yang Pak Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa harapan kita nanti akan kita upayakan alat medis untuk bagaimana dapat terlaksana swab gratis. Namun hari ini sedang kita upayakan. Dan sebenarnya yang berbayar itu yang lab yang swasta itu, yang tidak tertangani di rumah sakit pemerintah itu. Namun karena juga mungkin keterbatasan sehingga tidak tertampung di rumah sakit, sehingga di lab atau tempat-tempat yang swasta, sehingga mereka akan butuh pembiayaan. Dan sekarang ini sedang kita upayakan itu. Pemerintah Aceh sedang membahas kemarin bersama kepala di MPB pusat, kemudian juga sudah menyampaikan ke pemerintah pusat, ke presiden. Mungkin nanti kalau dikirim alat-alat yang lebih lengkap, insya Allah akan kita swab secara gratis untuk bertahap tentunya. Dan ini juga kita lab yang berbayar yang difasilitasi oleh pemerintah. Ya. Bidin juga semua gratis. Dulu awal-awal Jainal Abidin ya, karena mereka BLU kan ini, tapi sejak Bapak Gubernur memerintahkan semua pemeriksaan rapid maupun swab gratis. Ya, gratis. Jadi semua yang diinikan pemerintah kita melalui Dinas Kesehatan, dikirimnya melalui Dinas Kesehatan itu gratis semua. Baik, terima kasih dokter, dan tentunya juga kita akan rehat sejenak. Nanti kita juga di segmen akhir akan membahas sebenarnya upaya apa saja sih yang akan kita lakukan ke depan nantinya untuk sama-sama bisa bersinergi aktif antara pemerintah, Dinas Kesehatan juga dan para ulama serta masyarakat kita untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19. Namun kita akan rehat, jangan kemana-mana, Cederon tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.